Ini nih, tanamannya nih. Ini jadi kan buntut kuda ya? ekor kuda, say. Buntut sama ekor mirip lah, udah lah ya. Alasan dipakai smart door lock apa? Ya, sebenarnya bukan gaya-gayaan, tapi karena faktor usia ya, gitu. Ya? Jadi kalau pergi-pergi suka kepedean gitu kayak kunci di kamu kan? Enggak, di kamu, di kamu. Di rumah kita ada di meja makan ya. Meja makannya kayak ada di dine-in yang ada di luar negeri ya. Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia di rubrik Namu bareng Belinda. Kita lagi ada saat ini di daerah Tangerang. Ini rumahnya kayak gini nih teman-teman. Nah, nama rumahnya itu adalah G3 Loka. Kenapa? Karena yang punya sama anaknya itu depan hurufnya namanya G semua nih. Penasaran isinya kayak apa? Yuk kita ketemu dulu sama yang punya. Halo Mbak Gea. Hai. Iya, ini dia nih yang punya. Sini dong, sini. Aku mau ajak kamu ke depan dong. Mau nanya-nanya soal rumahnya. Mbak Gea, aku mau tanya, ini rumahnya tanahnya berapa? Ini 84, lebarnya 6, ke belakangnya 14. Oke. Terus tadinya ini tuh bangunan lama sama kayak sebelah sini. Terus kita renov gitu karena ada kebutuhan untuk tambahan ruang gitu kan. Jadi luas bangunannya berapa nih Mbak? Ini jadi 88. 88 untuk 2 lantai ya. Betul. Oke, konsepnya ini apa sih? Boleh nggak ceritain rumahnya? Ini tuh ceritanya konsepnya art deco gitu kan ya. Terus minimalis. Ini pakai apa nih Mbak? Ini roster biasa sih, terus kita cat gitu kan supaya nggak buluk banget gitu kan. Jadi tadinya tuh kan warnanya dia abu-abu ya berarti ya? Abu-abu. Nah terus udah gitu ini sih nomornya tuh kan hitam. Nah kalau malam Bang Gojek tuh suka kelewat. Oh gitu. Karena ya butek gitu kan, jadi gelap. Akhirnya ya udah deh gitu. Akhirnya kita bikin kontras gitu ya. Supaya dia lebih nyala gitu. Dan ini lucu juga nih. Ini dikasih lampu yang solar nih. Jadi nggak perlu ada kabel-kabelan dong ya berarti ya. Sekali. Terus ini untuk di sini dia bisa muat untuk satu mobil, satu motor. Sepeda motor ya berarti ya? Satu motor. Oke. Dan dikasih tahanan biar nggak kosong gitu. Karena suami saya tuh suka pengen agak kayak di mall gitu loh, pengennya ada bumpernya gitu. Kalau enggak nyeruduk lagi gitu. Ya udahlah dipakein ginian terus. Nice. Oke. Terus habis itu untuk rumahnya sendiri nih Mbak, bagian terasnya. Berarti kan terasnya nih barengan sama selasar lah ya. Iya. Ini pakai batu apa nih Mbak? Ini batu andesit 10x10 gitu. Oke, ini berarti kan batu andesit 10x10. Sini kamu. Ini siapa yang punya ide nih buat naruh si ini nih, tanamannya nih? Ini jadi kan buntut kuda ya? Ekor kuda, say. Buntut sama ekor mirip lah, udah lah ya. Nah ini siapa yang punya ide nih Mbak? Jadi begini nih. Ini tuh sebenarnya planter box yang bisa didudukin. Oh gitu? Kan soalnya tadinya kita pengennya bench melayang gitu kan. Tapi kalau misalnya di bawahnya dikasih lampu itu kayaknya lucu deh Mbak. Iya. Dan ini lucu juga ya, jadi gede juga nih buat berapa orang bisa ya ngantri sembako gitu ya. 2 bisa ya kayaknya ya. Iya, boleh nggak aku masuk? Silakan. Kalau ini dia bahan pintunya pakai apa nih Mbak? Ini katanya kayu kampar sih. Oh, kayu kampar ya? Tuh. Pintar juga ya. Ini pakai smart door nih. Alasan dipakai smart door lock apa? Ya, sebenarnya bukan gaya-gayaan, tapi karena faktor usia ya gitu. Jadi kalau pergi-pergi suka kepedean gitu kayak kunci di kamu kan? Enggak, di kamu gitu kan. Jadi harus diselesaikan lah solusinya. Sekarang nih kita lagi ada di dalam rumahnya. Ini ada ruang keluarga dan ini area makan. Open space nih ya Mbak ya? Betul. Ceritain dong. Kita nambahin kayak aksen ini arch wall sama ini supaya kesinambungan aja sih sama dari depan tuh kan ada jendela lengkung kan gitu kan. Ini ditambahin sendiri waktu itu. Ya jadi karena arsiteknya ya. Kita lumayan sering dateng kan, jadi pas lagi visit gitu ya masih raw banget nih, masih hitam gitu ya. Terus kita nanya sih ke tukangnya gitu, bisa nggak bikin gini? Kita kan biasanya suka mak-mak Pinterest ya kan. Oh iya Pinterest. Gini gitu kan. Terus dia tuh baru perdana itu tuh bikin dari itu. Ini. Karena kan aku mikir kalau misalnya mau tambah pajangan,
udah tinggal taruh-taruh aja gitu ya, nggak harus maku lah, apalah gitu kan. Oh, bikin, iya bener. iya kan aku bikin udahlah gitu ya. Kalau ini kayaknya lebih praktis sih gitu. Iya, ini sih menurut aku tuh kayak solusi banget nih teman-teman kalau buat rumah yang ruang keluarganya itu juga kompak ya. Betul. Jadi daripada nambahin ambalan-ambalan yang keluar habis orang bisa kejeduk. Betul. Jadi lebih baik tanam aja ke dalam, jadi kagak bakalan ada yang kejeduk nih. Tapi dari tadi ya Mbak, ini aku ngerasa udaranya jalan banget loh nih. Ya, ada cross ventilation-nya ya, oke ya. Iya, ventilasinya oke loh nih. Pas ini dibuka dang langsung boom gitu. Terus ini lucu juga nih, ada sesuatu di sini. Ceritain dong. Jadi itu kan kita belajar dari pengalaman waktu tinggal sama orang tua kan. Ya. Terus banyak magnet nih di kulkas kan. Lama-lama jadi lengket, berkarat gitu kan ya. Terus udah gitu jadi susah buat dibersihin ya karena kan gores kan gitu ya. Terus sementara kita juga suka nih ya pengen koleksi tapi nggak mau mengulangi kesalahan yang sama di orang tua. Akhirnya kita beli ini nih di si toko kuning biru itu gitu ya. Dan ini, nah ini sekaligus juga bisa buat nutupi. Iya. Nah, ini cuma Ini bisa ini berguna. pas beli itu udah sekalian nama ininya. Yes. Satu set ya. Yes. Iya. Ada 2 warna kalau nggak salah, ada putih sama hitam. Tapi nggak kerasa banget ya. Dan ini bisa langsung nutupin si MCB dalam ya. Betul, karena Dan kan ini dikasih kaca nako. Konon katanya kreasi sendiri juga nih. Gue mulai merasa pengen tahu nih lu belinya di mana nih. Kita ngelihat kalau lihat kayak local project itu tuh simple dwelling tuh si orang-orang Australia tuh kayak masih seneng banget ya pakai kaca nako gitu ya. Tapi kaca nako itu somehow rapih banget gitu loh, kayak rapet-rapet kecil-kecil gitu kan. Oke, jadi waktu itu pas bikin ini nih Mbak, aku mau tanya nih. Waktu bikin ini berapa sih nih? Sekitar 3,2 ya. 3,2 ya. Udah net ya. Oke, ceritain dong Mbak, ini ada apaan sih nih? Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandinya kompak sekali. Dan di sini juga pakai keramik apa sih ini, subway tile ya, yang di bevel. Iya. Dan top table-nya pakai apa nih Mbak? Ini kuadrat. Nah ini wastafelnya ini dia bawahnya dikasih ambalan. Yang ini apa ada storage buat apa nih? Ini toiletries-nya, jadi kayak aku naruh stok-stok sabun, tisu gitu ya. Ini langsung di sini, aduk-aduk kecil. Oke. Gitu. Jadi anak-anak nggak rempong, kayak ibu ini di mana? Ambil di situ sendiri. Dan juga ternyata nggak perlu pakai laci juga ya. Iya, Pakai kayak ginian juga ternyata bisa loh. Tapi maksudku jadi kelihatan beda aja juga dan tetap menarik. Iya, lagi-lagi Pinterest ya, Bu. Iya, jadi, terima kasih Pinterest. Gitu kayaknya aku pengen yang simple tapi bisa fungsional gitu kan. Nah, mulai kayak gini cuma di ambalan terus pakai ada yang dia pakai storage, ada yang box, ada yang silinder gini, macam-macam sih modelnya. Cuman kalau yang di sini aku pilih yang bentuknya yang ini. Oke, cakep. Dan kelihatan manis sih. Gue udah lihat Instagramnya by the way. Ada di Instagram. Instagramnya apa sih Mbak namanya? G3.loka. Oh. Sebenarnya tuh itu kan nama aku dan anak-anak. Iya. Terus tadi. Namanya berarti ada Gea, terus itu ada siapa lagi? Ada Garnet ya. Gandarva. Bapaknya nggak dimasukin Nggak berarti. usah, kan dia soalnya Y kan depannya kayak depannya rusak Y. gitu kan. Jadi rumah anak dan istri. Untuk anak dan istri. Untuk anak dan istri, itulah tujuan. Iya. Oke, terus ceritain dong Mbak, ini untuk, ada taman sampingnya ya? Cita-cita kan aku tuh pengen punya rumah di Hook ya. Jadi ya itu tadi, walaupun kita dapetnya di tengah nggak di Hook, tapi pengen vibes-nya tetap Hook gitu. Makanya dibikin taman yang L gitu kan. Emang kita juga nggak suka yang bangunannya abis gitu sih Kak, kalau kan pengap ya gitu ya, sumpek gitu. Berarti ini kira-kira lebarnya berapa ya nih? Ini ada 2 meter 2 ya? meter, kesininya 4 kalau nggak salah. Oke, jadi dengan cukup 2 meter aja sebenarnya suasana juga enak ya. Dan di sini juga dikasih kamprotan kasar ya, apa sih? Kamprot kasar nih, iya. Dan ini taman belakangnya ya? Coba-coba, kita udah dikasih sendal ya. Jadi berarti kita disuruh jalan ke belakang. Betul. Ini juga aku bikin base-nya sengaja ini loh, harus lengkung. Tetap harus lengkung. Oh iya, supaya senada ya, sama tampak Iya. bangunannya ya, melengkung ya. Dan ini dikasih lampu-lampu ya. Ini pohon apa nih Mbak?
Katanya namanya liang liu ya kalau nggak salah. Oke. Gue bilangnya pohon males soalnya. Jadi kayak males aja. Kalau enggak, kalau bahasa Indonesia kalau nggak janda merana, dia kayak sedih gitu kan, kayak nangis gitu kayak. Jokan merana. Iya. Jokan. Tapi ini perpaduan yang menarik nih. Ini di antara si Kamprot Kasar ini dikasih tali air juga. dari U-Channel nih. Berarti yang di sini adalah langsung si ruang makannya ya. Dan ini laundry roomnya. Oke. Lucu loh teman-teman, ini sebenarnya cuma keramik aja, tapi karena motifnya begini jadi kesannya kayak WPC ya. Kayak kayu gitu Iya, kan. kayak kayu. Pemilihan materialnya bagus nih. Oh, ini laundry roomnya teman-teman. Iya. Tapi sangat ini ya, sangat cukup Proper ya. Proper. Jadi Tapi ini mumpuni banget ya, karena dia sekalian jemurannya udah ada di tiang nih. Terus habis itu di bagian sini ada apa lagi Mbak? Ini gudang, tempat menyimpan aib-aib, tempat menyimpan perkakas bapak itu ya. Jadi semua di sini aja. Ini tuh pemanfaatan ini apa? Ini rumah bawah Y. tangga. Ini rumahnya Y nih. Yang ini rumah IG3, yang ini rumahnya si Prit dong, Pak. Ya ampun. Saya jadi sedih, Pak. Tapi ini ide bagus, soalnya ini gudang kan, dia di pojok nggak ada ventilasi, tapi pintunya dikasih perforated begini. Dan ini bagusnya jadi barang-barang di dalamnya juga nggak rusak ya, karena kan udaranya tetap jalan. Oke, nice. Nah ini sekarang kita masuk kembali ke rumahnya nih. Ya. Kenapa gue pengen bahas bagian belakangnya? Karena menurut gue itu bagus juga loh teman-teman. Kenapa? Karena kita jadi punya ide buat pintu gudang tuh kalau yang di outdoor tuh gimana nih bagusnya. Dan di sini kita masuk kembali ke rumah. Di rumah kita ada di meja makan ya. Meja makannya kayak ada di dine-in yang ada di luar negeri ya. Iya, apa Karena sih begini namanya ya. apa? Breakfast nook, Iya, iya, kitchen iya. nook, seperti itulah kayaknya. Oh wow. Tadinya tuh cuma modelnya tuh kotak gitu Kak, kotak Oh, oke. kosong, sedangkan kita kan gue suka nonton kayak apa itu yang Living Tiny, Oh, iya, iya. Never Too Small tuh kan kayak aduh itu lucu banget kayak buat emang tempat-tempat yang compact kan. Jadi kita dapat ide dari situ karena kalau rumah compact harus banyak Iya benar. Tuh lihat tuh teman-teman, ada garis-garis daun pintunya tuh. Dan kembali lagi supaya mengikuti dengan tampaknya bagian sini busanya dipakai bevel-bevel. Dan ininya pun dipakainya yang bulat. Betul-betul. Tapi emang bener sih Mbak, kalau misalnya kita ada di ruangan yang cukup kompak luasannya, sebenarnya tuh malahan pakai bulat begini dia lebih kelihatan manis kan. manis, gitu. sama nggak kelihatan penuh ruangannya. Betul. Nice. Dan ini juga kitchennya juga simple aja. Kita lucu ini ya. dapur segaris kita. Dan cukup bisa bilang cukup teknologi ya, karena dia sudah ada. Wis. Ya. Coba ceritain dong Mbak, ada nggak drama waktu pakai si BK ini nih? Kita udah ada wacana nih kan ya, mau pakai dishwasher ya, jadi kita minta disisain Space. ukuran seperti gitu. Nah, terus kita tuh nggak yakin gitu karena menyediakan saluran airnya kayak gitu-gitunya tuh ya, akhirnya terpaksa jadi kita udah beli sekarang supaya bener nggak nih, cocok nggak nih bisa gitu ya, masuk bisa nggak nih? nggak? Tapi ini keren banget deh. Tapi ini teks listriknya gede nggak? Enggak sih, kayaknya cuma 1.300. Oh, lumayan. Oh, kalau pakai air panas ya. Kalau nggak pakai air panas ya wattnya mungkin nggak sebanyak itu ya. Ada dia kan ada yang mode kayak eco, ada yang kayak 30 menit, 90 menit, 1 jam berapa kayak gitu sih. Oke. Terus di sini juga ada toaster. Ahai, lucu banget dikasih beginian. Toasternya juga bertema pula. Lucu banget. Ini pakai induksi. Oh my god. Kalau misalnya aku pakai yang gas, berarti kan aku harus nyediain space buat gas. Oh Makin iya. nggak ada lagi dong tempat buat Iya. naro-naro gitu ya, makanya. Dia buat menghemat space ya berarti ya. Oke. Dan ini pakai apa nih Mbak top table? Ini pakai kuadrat. Oh kuadrat. Cuman aku pengennya gini aja, tipis gitu kan, nggak mau yang kayak apa sih, adu manis kayak gitu-gitu ya. Ini satu slab nih ya Bulky berarti ya. banget. Iya, biar gampang dibersihin, set gitu. Baiklah. Dan ini ambalannya cuman simple aja begini. Iya sih. Kalau buat di ruangan-ruangan yang cukup kompak itu emang nggak boleh terlalu banyak Betul. barang-barang bulky gitu biar tetap kelihatannya ringan. Yuk lanjut yuk, gue pengen ke atas dong. Ini lucu banget dikasih arch begini. Kayak ada di Yunani. Yaudah, nih aku boleh naik ke atas Mbak. Boleh, silakan. Aku dulu ya. Ini kita kanan kiri sengaja pakai tekstur. Oke. Karena itu tadi ya, kan karena dia bentangannya luas banget, jadi
kelihatan tuh geradakan. Kalau ada gitu-gitu ya. Nggak rata. Oke. Tapi ini dia custom bikin sendiri nih ya? Iya. Di bagian atasnya ini sengaja nggak dikasih railing, tapi dikasih lemari buat storage ya? Jadi emang ini udah wishlist dari pas awal gitu ya, yang harus ada tuh gudang, laundry, sama rak sepatu gitu. Karena kan ini rak sepatu. Oh, ini rak sepatu. Rak sepatu bersama inilah ada juga sih storage yang lain gitu kan. Karena kan ya anak-anak bisa jadi kredensa ya. Gitu. Terus habis itu di sini ada apa nih, Mbak? Ini kamar anak aku, bentuk ukurannya nggak nyampe 3, cuman 2,1 kali 2,9. Wow. Kompak sekali. Tapi cukup. Cukup sih. Dan menyenangkan ya. Simple aja. Iya. Oh di bawah ada storage-nya. Gitu. Oh oke, berarti ini cowok ya berarti ya di sini. Oh iya, kamar yang cowok. Pas pindah sini pasti happy banget nih dia. Punya ruangan sendiri akhirnya. Iya, gitu kan. Tadi aku mau tanya deh, ini tuh dia tipis banget. Ini pakai apa nih, Mbak? Ini multiplex biasa sih, lapis HPL. Oke. Kalau yang kusennya, tahu nggak? Oh, sama. Sama? Bisa loh ya? Bisa. Oke, yuk lanjut ke sini. Dan oke, kalau gue perhatiin bagian plafonnya itu dikasih shadow line sama di bawahnya itu dikasih shadow line juga. Shadow line juga ya? Jadi biar efek dia lebih ngangkat gitu ya, melayang dindingnya. Oke, buat di sini adalah kamar anaknya yang perempuan. Ini kamar anak Permisi. saya. Hai Kak. Ini sama sih sama yang itu mirroring juga sih. Oh, mirroring juga ya? Cuma dia karena dia kasurnya emang udah ada si storage di bawahnya kan. Kalau yang tadi si adenya kan emang belum ada kan. Ini memang aku custom bikin yang udah jadi langsung. udah ada sih di bawah sini. Dan lebih clean juga. Lucu ya, biasanya ini kita taruh biasanya di atas, sekarang taruh di sini. Biasa lagi referensi IKEA kan ya Bu. Si IKEA taruhnya soalnya di bawah gitu, lucu juga ya gitu ya. Iya, harusnya endorse nih. Aduh. Lanjut. Dan ini ada apa nih? Ini kamar mandi. Aku tuh udah cita-cita banget pokoknya nanti. Jadi berkaca dari pengalaman sebelumnya, kita suka ribut kan. Jadi perempuan kan banyak ya step-stepnya ya kan. Jadi sebentar si bapak itu suka nggak sabar ya. Kamu udah belum? Kamu udah nanti harus 2 nih ya wastafelnya gitu kan. Tapi begitu ternyata ya kok cuma 1 meter gitu kan ya. Bisa nggak nih? Nah ternyata pas ada. Iya nih kayak emang apa udah lu ada harus motong lagi nggak? Enggak, udah pas sama taruh aja gini. Taruh aja. Yang ini nih storage-nya kotak kan yang di. Iya, tapi ambalannya sama ya. Sama. Oke, dan rapi banget. PL-nya sama. Ini kamar utamanya dan ini ternyata pintu dari kamar mandinya tadi. Nyaris tak terlihat, Bu. Iya, kan ceritanya kamuflase door yang lagi in itu ya. Lagi in itu. Lagi hates ya kan. Oke. Soalnya kan ini deket banget kan sama si pintu ini. Udah pintu lagi gitu kayaknya. Iya, ada kemungkinan bisa tabrakan. Makanya supaya nggak kelihatan gitu, makanya pakai si kamuflase itu ya. Dan sini teman-teman lihat deh. Kenapa dia bisa sampai nggak kelihatan banget? Karena dia tabokannya itu ada yang di sini. Bahasa tukang, Bo. Iya, tabokan berarti dia nabraknya di situ tuh, di belakang sini. Tuh, makanya dia nggak kelihatan nih. Gue kebanyakan main sama Arga, jadi begini, tabokan-tabokan gitu. Oke, dan di sini dia pakai, dia melengkung lagi ya, ngikutin tampak ya. Betul. Dan ini pakai apa sih waktu itu? Pakai hebel atau pakai bajaringan? Pakai bajaringan, pakai bata. Pakai hebel. Pakai hebel waktu itu. Oke, berarti di sini itu dia kamarnya ya, dan masih punya beranda. Biar orang-orang pengen punya ruangannya mini kayaknya balkon. cukup menyenangkan, cukup enak nih. Masih berasa lega dan Cini kamu udah lihat belum? Oh, dia jadi bisa dapat buat ngelihat ke belakang sama di sini ya. Yes. Berarti bisa dibilang ini adalah menara pengawasnya. Gitu ya. Menara pengawasnya di sini gitu ya. Kedengeran. Oke, dikasih pintu ya, pintu geser. Jadi biar kalau pas dibuka, rasanya ruangannya bisa lebih gede lagi gitu, teman-teman. Betul. Oke, Mbak. Sekarang pertanyaannya. Di sini itu waktu bangun berapa lama? Desain sama bangun berapa lama? Di sana kayaknya hampir 2-3 bulan ya kalau nggak salah. 2-3 bulan. Untuk bangunnya? Bangunnya itu kita start dari Januari akhir 2024.
Jadi bisa dibilang kalau kayak gitu serah terima masa pembangunannya itu 11 bulan lah ya. 9. Karena kan kepotong lebaran ya. Lebaran sama lebaran haji. Oke Mbak, ini pas bangun kan berarti 9 bulan ya. Waktu itu biayanya berapa per meter? Per meter saja. 5 juta kalau nggak salah. 5 juta. Ya udah kalau kayak gitu teman-teman, kita udah selesai nih di penghujung acara. Makasih banget ya Mbak Gea. Ini orangnya ternyata baik banget, menyenangkan. Juga lucu sekali. Oke, kalau kayak gitu makasih ya teman-teman udah nontonin kita sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita dan juga kita juga ada TikTok juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.